Nah, Luciel ini dekat dengan Tuhan, dan Luciel ini adalah pemimpin pujian penyembahan, Ya. dan secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Ya. Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Dalam Tuhan, siapa itu Saint Michael atau Mikael, malaikat Mikael. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersama dengan saya kita mau mengupas tentang fungsi dari malaikat Mikael atau malaikat pimpinan perang, saudara-saudara, iya kan, untuk mengalahkan setan-setan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali di tahun 1992 sekitar bulan September, Oktober begitu, saya berjumpa dengan seorang yang berumur waktu itu mungkin masih sekitar 17 tahun. Dan 17-18 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini beliau jadi hamba Tuhan yang banyak dikenal khususnya dalam pelayanan setan-setan. Nah, yang menakutkan buat saya karena kita dengan tim waktu itu melayani, ada istri saya lalu ada tim pelayanan juga di sana, dan kita melayani selama kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam mengusir setan-setan dalam tubuhnya, dalam hidupnya, segala ilmu keluar. Dan terakhir, nah ini dia yang terakhir, waktu kawan saya tanya, ini roh apa lagi? Karena ada banyak roh ini apa, roh apa lagi? Tiba-tiba ada jeritan yang sangat melengking yang manusia normal tidak bisa mengeluarkan suara ini. Dan setelah sekitar setengah menit, sudah 30 detik cukup lama, tiba-tiba dia berteriak, Lucifer. Wah, semua gemetar, saudara. Bayangkan, saya keluar, gereja-gereja itu cukup besar, bisa nampung 1.500 orang kira-kira waktu itu. Saya keluar, pedagang-pedagang, tukang beca, semua pada berdiri di depan gereja dan tanya, ada apa? Saya bilang, lu kenapa emang? Dia bilang, kita dengar ada suara jeritan yang sangat menakutkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang saya ceritakan tadi, mungkin sudah pernah kenal, namanya Daud Tony. Nah, orang hebat itu sengaja saya bawa ke Sandakan untuk ngobrol sama saudara dari Sabah, Malaysia ini di gereja yang luar biasa ini, Saint Michael. Pak Daud, haleluya. Hari ini kita mau bahas tentang Saint Michael atau malaikat Mikael atau malaikat Michael. Nah, Pak Daud tahu bahwa malaikat Mikael ini malaikat peperangan, dan kita dulu pernah berdoa buat Pak Daud waktu masih terikat setan-setan dan ada jeritan Lucifer. Nah, coba jelaskan. Saya akan jelaskan. Saya bertemu Lucifer itu pada waktu kelas 2 SMP. Pada waktu saya mempelajari. Orang sih ketemu pasangan teman hidup 2 SMP, dia ketemu Lucifer. Nah, terus gimana? Bagaimana perjumpaannya? Waktu itu kakek sama nenek guru saya berkata, untuk mempelajari ilmu terakhir membelah dunia itu ada tingkat 9. Engkau harus ketemu seorang guru lagi, seorang pangeran. Nah, saya bingung pangeran apa itu. Saya tidak tahu waktu itu. Saya pikir kakek saya udah hebat, guru satu lagi ini lebih hebat lagi katanya. Waktu itu hari yang disepakati udah oke, langsung mereka ritual, terusan mengalirkan tenaga dalam diri saya. Tiba-tiba itu ada awan yang sangat gelap. Begitu awan sangat gelap, di situ saya lihat petir sambung menyambung dan gempa. Di mana itu? Waktu itu masih di Solo? Ada di daerah Sragen. Oh, daerah Sragen, saudara. Nah, tiba-tiba awan gelap. Di rumah atau di pertapaan? Di pertapaan. Ada awan gelap, petir sambung menyambung, gempa bumi. Dan tiba-tiba muncul satu sosok. Sosok itu tingginya 3 meter. Wajahnya itu seperti anak muda, lebih tampan melebihi Elvis Presley. Rambutnya silver perak. Terusan model Pak Daud ini ketahuan umurnya, saudara. Orang mah Brad Pitt kayak apa, dia Elvis Presley. lanjut. Ya. Rambutnya silver perak, dan bajunya putih berkilau. Terusan tuh kasutnya itu ada seperti model gini, tapi terbuat dari emas. Nah, setelah itu di matanya itu mengeluarkan sinar intan berlian dan bumi berputar di matanya. Nah, disitulah saya baru mengerti bahwa guru yang saya dipanggil nenek saya itu adalah kekuatan yang paling gelap. Nah, disitulah selama 7 hari. Kamu waktu itu nggak berpikir bahwa jangan-jangan ini Tuhan? Saya tidak berpikir, karena saya kan selama hidup saya kan tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah selama ikut nenek kakek dulu.
Nah, tetapi di situ perasaan saya kaget, apakah ini disebut yang paling puncak gitu loh. Karena kakek saya ngomong itu ada ilmu yang paling puncak, baik ilmu hitam maupun ilmu putih. Guru itu yang menguasai semuanya. Nah, disitulah saya baru sadar. Nah, disitulah saya selama 7 hari 7 malam tanpa makan, tanpa minum bersama dia. Dilatih dia secara khusus dan menemukan banyak sekali rahasia. Dan rahasia-rahasia ini juga termasuk tentang awal penciptaan. Nah, disitulah saya baru mengerti. Tetapi itu baru sebagian rahasia kecil. Karena banyak rahasia-rahasia dalam diri saya yang hilang setelah saya kalah, hilang ingatan 1 tahun itu. Nah, suatu rahasia yang sangat mengejutkan, baru saya mengerti bahwa guru saya yang disebut kakek saya itu dulunya adalah malaikat. Nah, disitulah saya baru mengerti bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal yang diciptakan itu malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu adalah yang pertama, malaikat terkuat namanya Michael. Yang kedua adalah Gabriel, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain, bernama Luciel. Nah, Luciel ini dekat dengan Tuhan. Dan Luciel ini adalah pemimpin pujian penyembahan. Dan secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Nah, karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Karena merasa tahu semua rahasia tentang Tuhan. Terjadilah pemberontakan, peperangan di surga yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan Tuhan 1/3. Nah, Lucifer yang melawan Tuhan memimpin pemberontakan 1/3. Nah, Michael dan Gabriel bertarung ada di surga, dan peperangan itu ada di surga. Dan Lucifer kalah karena kalah dikeroyok malaikat dan kalah karena kekuatan kuasa Tuhan. Dan Lucifer dibuang ke bumi, jadilah pangeran kegelapan yang namanya disebut iblis. Dan dia malaikat khususnya bagian pujian penyembahan. Wow, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat di sini kalau bicara tentang pujian penyembahan itu bicara tentang musik, bicara tentang nyanyian, bicara tentang lagu. Dan kalau kita lihat hari-hari ini di dunia modern, pada kalau kita perhatikan kan banyak musik, banyak lagu, banyak lagu-lagu dunia mengarahnya pada seks, mengarahkan pada drugs, mengarahkan pada hal-hal jahat, mengarahkan pada penyembahan-penyembahan berhala. Bagaimana itu? Ada suatu rahasia yang sangat rahasia, bahwa semua mantra itu semua harus ada alunan musik dan ada tangga nada. Maka musik itu sebelum saya bertobat disebut tangga nada para dewa. Dan hipnotis pun juga mempelajari dengan musik. Mantra pun juga musik. Musik bisa mempengaruhi jiwa seseorang masuk ke gelombang otak. Dan terciptanya hipnotis juga ada gelombang suara dan nada dan intonasi. Misalnya, kalau orang mau hipnotis, dia pasti pakai nada seperti ini. Mari lihat saya. Nah, itu ada nadanya. Nah, dari nadanya itulah mempengaruhi jiwa, mempengaruhi gelombang otak, mempengaruhi alam bawah sadar. Wow, saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti hati-hati dengan musik kita, hati-hati dengan lagu-lagu kita, hati-hati dengan nyanyian-nyanyian kita. Yang paling baik adalah kembali pada pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan dipulihkan. Dengan memuji menyembah Tuhan, kita akan kuat. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mengalami banyak mujizat. Karena Alkitab berkata, Tuhan bertahta dan puji-pujian umatnya. Pak Daud ini menarik soal Lucifer. Ketika Pak Daud dilepaskan, mungkin Pak Daud nggak sadar karena waktu itu dalam kondisi trans gitu, dalam kondisi nggak jelas. Nah, lalu kemudian Pak Daud teriak Lucifer. Nah, setelah perjumpaan ini ada nggak seperti kayak perpisahan, seperti Lucifer nggak mau melepaskan Pak Daud atau Lucifer mau kembali lagi? Nah, apa? Pernah. Kejadiannya pada waktu saya dijebak. Setelah saya bertobat, saya itu diminta doa di Surabaya. Nah, setelah itu saya dimasukkan satu tempat, katanya suhu ini mau bertobat. Nggak taunya saya dijebak, dikeroyok 40 orang. Nah, waktu dijebak 40 orang ini
Di situ saya dimaki-maki, bahkan diludahi Pak Gilbert. Ya. Nah setelah itu ada suara dan saya tahu itu Lucifer. Lihat, mereka yang berusaha engkau selamatkan saja berusaha malah mengecewakan dan mengkhianati engkau. Bahkan orang Kristen yang engkau bela pun tidak ada gunanya, bahkan mengkhianati engkau. Mak Sandia berkata lagi, apakah aku pernah mengkhianati kamu? Nah waktu itu saya berkata demikian, sekalipun Tuhan tidak pernah nolong aku pun saya tidak mau ikut kamu, saya gitu. Ya. Nah tapi saya percaya Tuhan selalu menolong saya. Dan akhirnya Pak Daud bisa keluar. Saya keluar dari tempat itu langsung dipaksa, dan saya disuruh tanda tangan. Daripada ribut saya tanda tangan lah, karena suhu itu kalah, karena dia punya tenaga dalam aliran listrik sama saya tidak berfungsi Pak Gilbert, karena saya tahu kelemahannya, yaitu pakai sandal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini luar biasa. Ada pengalaman perjumpaan, ada pengalaman mau balikan. Jadi setan juga ada CLBK-nya, saudara. Ini hati-hati, saudara yang udah tinggalkan dosa. Mungkin tadinya saudara penjina, saudara tadinya minum mabuk, saudara tadinya drugs, judi, saudara tadinya hidup nggak beres, saudara tadinya seorang lesbian atau homoseks. Waktu saudara mau keluar dari situ, lihat seperti pengalaman Pak Daud. Iblis mau coba balik lagi, iblis mau coba balik lagi. Tetapi kita harus tegas, tolak. Karena apa? Karena Yesus tetap Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah tadi perjumpaan dengan Lucifer, bagaimana perjumpaan Pak Daud dengan Tuhan Yesus? Saya ketemu Tuhan Yesus pada waktu saya hilang ingatan. Saya kan didoakan pendeta-pendeta dan Pak Gilbert termasuk yang doakan. Dan banyak pendeta yang doakan juga. Bukannya tambah sembuh, tambah gila. Dan tepat 1 tahun 93, waktu itu ada cahaya terang yang menyinari masuk kepala saya. Dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Amin. Yesua HaMasiah. Saya ketemu Tuhan Yesus sendiri tahun 93. Ya. Dan nah bagaimana perbandingannya Yesus? Kan Pak Daud pernah jumpa Lucifer, pernah jumpa Yesus. Nah bagaimana perbandingannya? kalau Lucifer itu adanya rasa takut, ketakutan luar biasa dan bingung luar biasa. Nah kalau ketemu Tuhan itu damai luar biasa dan tenang. Nah, penampilannya sama-sama gagah gitu. Iya, tapi bedanya kalau Tuhan tidak bisa melihat wajahnya. Kalau Lucifer saya bisa lihat wajahnya. Sampai sekarang pun gambarkan juga bisa. Oh lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, bedanya yang satu ketakutan, kecemasan, kepanikan. Karena di mana ada setan, di mana dosa selalu ada kepanikan, kecemasan, ketakutan. Tapi di mana ada Kristus selalu ada damai, ada kemenangan, ada sukacita, ada kedahsyatan. Nah Pak Daud, apa pesan Pak Daud buat pemirsa Kamu Hebat ini? Sebenarnya ada salah pada waktu 7 hari 7 malam itu baru saya mengerti tentang awal sebuah peperangan antara manusia dan setan. Nah awal peperangan itu yaitu pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu sahabat. Nah untuk menggantikan posisi Lucifer, malaikat yang paling disayang Tuhan, harus diciptakan yang lebih mulia dan lebih dahsyat. Bahkan lebih dahsyat dan lebih malaikat. Maka diciptakanlah Adam, segambar serupa dengan Tuhan. Nah setelah itu baru diciptakan Hawa. Lucifer marah karena posisi dia diambil. Posisi dia diambil dan Lucifer tidak diampuni. Nah Lucifer pakai ular untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Nah, Lucifer memberontak kepada Allah dari keinginannya sendiri, merencanakan memberontak melawan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan tidak mengampuni. Nah, manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Manusia tidak merencanakan pemberontakan, tapi manusia dibujuk, digoda setan untuk melawan Tuhan. Makanya manusia diberi kesempatan pengampunan. Haleluya. Seperti kasus pembunuhan. Pembunuhan berencana, hukumannya mati, maksimal mati, minimal seumur hidup. Tidak berencana, ada keringanan. Apalagi yang membunuh orang gila,
bebas karena orang gila tidak bisa dihukum. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti hari ini benar apa yang Alkitab katakan bahwa seberapa kali kita jatuh pun Tuhan mengampuni kita. Tetapi jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan mempermainkan Tuhan, jangan melawan Tuhan, jangan memberontak kepada Tuhan. Tetapi kalau karena kita dalam kehidupan akhirnya terpengaruh, terseret, jatuh, bangkitlah. Masih ada kasih karunia Tuhan. Karena Alkitab berkata jelas, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Nah Pak Daud, apa pesan terakhir Pak Daud untuk pemirsa Kamu Hebat ini? Maju dalam Tuhan, ikut Tuhan. Jangan berpikir bahwa setan itu menolong, karena setan tidak akan menolong dan tidak akan menyelamatkan manusia, karena dia tahu tidak diampuni. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Matius pasal 25 ada 2 tempat. Yang pertama untuk manusia, iya kan? Dan yang kedua untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Setan tidak mau kesepian di neraka, dia seret dengan berbagai cara. Ada yang dia bujuk, ada yang dia tekan. Tetapi kalau kita goyah dan kita ikut, kita akan terlempar. Karena neraka bukan tempat manusia. Neraka diciptakan Tuhan untuk membuang setan dan pengikut-pengikutnya. Karena itu jangan mau jadi pengikut setan. Apapun tawarannya, the devil never work for free. Setan gak pernah kerja gratis. Dia tawarkan sesuatu yang indah, tujuan untuk menghancurkan. Ikut Yesus, dekat dengan Yesus, tetap jadi pengikut Yesus. Mau ada badai, mau ada angin ribut, selama kita berjalan bersama Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya Gilbert Lumoindong bersama rekan saya Daud Tony di program Kamu Hebat ini mengingatkan buat saudara, jangan main-main dengan setan. Lucifer mau menghancurkan, Kristus datang untuk memulihkan.